rahmat ajar aku sembah, dan takutku hilang. Percayaku kelak bertambah, rahmat aku pegang. Rantaiku lenyap, aku bebas, Tuhanku telah menebusku, dan rahmat-Nya penuhiku, kasih sempurna tiada sudahnya. Bahaya dan kesusahan di dalam sabda-Mu, rahmat berikan keselamatan menuju Kanaan. Rantaiku lenyap, aku bebas, Tuhanku telah menebusku, dan rahmat-Nya penuhiku, kasih sempurna tiada sudahnya. Rantaiku lenyap, aku bebas, Tuhanku telah menebusku, dan rahmat-Nya penuhiku, kasih sempurna tiada sudahnya. Sesudah 1000 tahun kebenaran nyata, kita terus puji Tuhan kerana rahmat-Nya, kerana rahmat-Nya, kerana rahmat-Nya. Shalom, puji Tuhan, salam damai dan salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kita di dalam kebaktian kebangunan rohani, pelayanan wanita wilayah 1 atas talian. Sebelum kita mendengar renungan pada kali ini, mari saya pimpin kamu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang sedang bertakhta di dalam kerajaan syurga, Tuhan yang penuh kasih dan kemuliaan, Tuhan yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih atas pimpinan dan penjagaan Bapa kepada setiap kami, sehingga pada kali ini kami dapat mengadakan kebaktian kebangunan rohani ini. Tuhan, biarlah Engkau dan malaikat-Mu ada bersama-sama dengan kami, agar pelajaran atau renungan yang akan kami pelajari nanti akan memberikan
manfaat bagi kami, akan menguatkan iman kami kepada Tuhan. Saya juga berdoa untuk pembicara yang akan memberikan renungan. Berilah dia kepintaran dan akal budi daripada sorga. Beri dia kebijaksanaan Tuhan, agar dia dapat menyampaikan pelajaran ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua para pendengar dan penonton yang menyaksikan siaran ini di mana saja Anda berada. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Malam ini merupakan malam yang ketiga kita bersiaran, dan pada malam ini kita akan mendengar satu lagi renungan yang akan disampaikan oleh Puan Malina Ajun. Dia ialah penyelaras bagi pelayanan wanita daerah kependetaan Sikwati dan juga merupakan istri kepada pendeta di daerah Sikwati. Masa dan tempat ini saya persilakan beliau untuk menyampaikan renungannya. Sekian dan terima kasih. Shalom, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada pelajaran ketiga dalam Minggu Sembahyang Pelayanan Wanita. Tajuk pelajaran yang akan saya kongsikan adalah kasih karunia Tuhan yang menakjubkan memimpinku. Saya dahulukan dengan bacaan ayat yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 17. Karena hukum disampaikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, Tuhan yang memberikan 10 hukum kepada Musa ketika di Gunung Sinai. 10 hukum yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Kemuliaan Allah seperti api yang menghanguskan. Namun Musa mendapat kasih karunia dari Tuhan, sehingga ia bisa berada dekat dengan Tuhan. Bukankah itu menakjubkan, saudara-saudari? Tuhan telah menyatakan dirinya bukan saja dalam keagungannya yang hebat sebagai hakim dan pemberi hukum, tetapi juga sebagai penjaga yang penuh belas kasihan kepada umatnya. 10 hukum itu tidak terbatas hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Bagaimanapun, Allah telah memilih bangsa Israel dan menjadikan mereka sebagai penjaga dan pemelihara hukumnya sebagai titipan yang suci bagi seluruh bumi. Nah, saudara-saudari, 10 hukum itu disesuaikan kepada seluruh umat manusia. Dan semuanya itu diberikan untuk menjadi petunjuk serta perintah bagi setiap orang. 10 peraturan singkat yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia. Hukum yang pertama hingga keempat adalah mengarah kepada tanggung jawab manusia kepada Allah, yaitu jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung menyerupai apapun dan sujud kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan. Manakala hukum kelima hingga ke-10 mengarah kepada tanggung jawab kepada sesama manusia, yaitu hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu manusia. Dan yang ke-10, jangan mengingini apapun yang ada pada sesamamu. Saudara-saudari, semuanya ini didasarkan kepada prinsip yang agung dari ayat ini.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Nah, saudara-saudari, 10 hukum ini diberikan untuk membolehkan kita mengenal apa itu dosa. Dalam Roma 3 ayat 20 berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berbelas kasihan dan penuh kemurahan. Dia bukan saja memberikan 10 hukum untuk kita bisa mengenal apa itu dosa, tetapi ia juga menyediakan penawar bagi dosa itu sendiri. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam Roma 6 ayat 23 juga mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara-saudara. Betapa suatu janji yang indah yang boleh kita tuntut dan harapkan dari Tuhan kita. Bukankah? Kita mengetahui sekarang bahwa 10 hukum itu menyatakan dosa dan keperluan untuk pengampunan serta pemulihan yang hanya diperoleh melalui kasih karunia Tuhan dalam darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Dalam 2 Timotius 1 ayat 9 berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Maknanya, saudara-saudari, sebelum manusia diciptakan, rencana keselamatan itu sudah disediakan atas kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Bukankah itu menakjubkan? Tanpa kasih karunia, keselamatan bagi manusia adalah mustahil. Pendek kata, 10 hukum tidak boleh dipisahkan dengan kasih karunia. Ia saling melengkapi satu sama lain. Dan seperkara lagi yang harus kita ketahui adalah bahwa 10 hukum itu seperti tali pengukur yang mengukur sejauh mana dan sedalam mana kasih kita terhadap Tuhan yang kita sembah. Dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Bagaimanapun, Allah tidak memaksa kita untuk mengasihinya. Namun dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dalam Yeremia 31 ayat 3 berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Namun Allah memberikan 10 hukum untuk tujuan kebaikan kepada manusia. Hukum ini wujud di Taman Eden, diistiharkan di Gunung Sinai, dan dalam perjanjian baru dituliskan di dalam hati manusia. Inilah yang mengikat manusia kepada kehendak Allah. Tujuan hidup kita dalam dunia adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena jika kita dibiarkan mengikut kehendak sendiri, kita pasti akan jatuh ke dalam barisan setan dan menjadi pemilik akan sifat-sifatnya. Oleh itu, atas inisiatif Allah, dia melingkari kita dengan kehendaknya yang mulia dan meninggikan melalui pemberian 10 hukum. Saudara-saudari, dengan banyaknya kelemahan dan dosa pelanggaran kita, kita selayaknya lah menerima hukuman.
Namun kasih karunia Tuhan yang menakjubkan membuat kita mempunyai keberanian percaya untuk datang kepadanya. Dan Roh Kudus akan memimpin kita untuk merespon dan kembali berjalan dalam iman bersama Tuhan. Untuk sampai ke satu tahap kematangan hidup bersama Tuhan. Seperti Henok. Dalam Kejadian 5 ayat 24 mengatakan. Jadi Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Mari kita perhatikan pula seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Yang telah ditangkap basah dan sebagai hukumannya akan dilempari dengan batu. Saudara-saudari, Anda boleh membaca kisahnya dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Wanita ini diletakkan di tengah orang ramai yang mengelilinginya, termasuk para pemimpin agama yang siap untuk menghukum wanita tersebut. Namun Yesus ada di sana. Dan Yesus berkata, siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, hendaklah ia yang melempar dulu. Lalu Yesus membungkuk dan jarinya mulai menulis di atas tanah. Orang-orang di sekeliling merasa ingin tahu apa yang sedang ditulisnya. Keterangan Roh Nubuat mengatakan bahwa Yesus menulis setiap dosa orang yang coba menghukum wanita tadi, termasuk para pemimpin agama. Dan dengan rasa malu, satu persatu mereka pergi, meninggalkan hanya Yesus dengan wanita ini. Saudara-saudari, satu ungkapan kata Yesus yang mengubah seluruhnya dan selamanya hidup Maria Magdalena ini terdapat dalam Yohanes 8 ayat 11. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maria Magdalena sadar akan dosanya. Hatinya penuh kerinduan untuk dilepaskan dari bebanan dosa. Dan saat itu pun telah tiba. Dia telah menerima kasih karunia pengampunan langsung dari bibir Juru Selamat. Dalam Mazmur 25 ayat 9 berkata, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mulai saat itu, hatinya dipenuhi kasih terhadap Tuhan yang memberinya pengharapan yang jelas dan di dalam Tuhan Yesus. Dialah wanita yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Dialah salah satu wanita yang datang untuk menyaksikan penyaliban sehingga kematian dan penguburan Yesus. Dialah juga wanita yang turut serta dengan Maria, ibu Yakobus dan Salome, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dialah wanita dan orang pertama yang melihat dan bertemu dengan Yesus sesudah kebangkitannya. Puji Tuhan. Ini memberikan satu penghiburan kepada kita, para wanita. Betapa Tuhan menghargai dan peduli akan keberadaan kita. Saudara-saudari, kiranya kasih karunia-Nya yang menakjubkan itu memimpin kita atas dorongan Roh Kudus Tuhan, memberikan kita kekuatan untuk mentaati 10 hukum Tuhan. Sebagai respon kasih kita yang terdalam dari hati kita, seperti Maria Magdalena terhadap Juru Selamat. Serta mewarisi kerajaan Tuhan seperti Henok, yang mana sepanjang hidupnya setia bergaul dengan Allah. Dan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, biarlah kita mengingat dan menginsafi bahwa kita adalah penjaga dan pemelihara hukum Tuhan sebagai titipan yang suci bagi seluruh bumi. Sebagaimana yang Allah telah amanahkan kepada umatnya ketika ia memberikan 10 hukumnya di Gunung Sinai. Dan seterusnya kepada kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga yang maha kasih, maha kuasa, puji syukur kepadamu atas kebesaran kuasa dan kasih setia serta kemurahan. Terima kasih atas pelajaran yang sudah kami dengarkan. Tolonglah kami lebih mengasihimu, sehingga kami diperkasahkan untuk mentaati ketetapan firman dan hukum-hukum Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan pelajaran ini. Sempurnakan doa ini dalam kehendak Bapa melalui Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into